Shalom pelajar GKPS, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Di sebelumnya kita akan berdoa dan minta penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hadirlah bersama kami di dalam ruang digital ini. Jikalau kami beribadah secara online, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberi kami pengetahuan dan juga pengajaran. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik pelajar GKPS, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang raja yang bernama Raja Asa. Mungkin kalian belum pernah mendengar seorang Raja Yehuda ini, tapi ini adalah hal yang menarik. Tema kita hari ini adalah berbicara tentang merasa hebat dengan logikanya. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan baik kita. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Nah, adik-adik, teman-teman pelajar di KPS, apa yang terjadi pada teks kita hari ini adalah seorang raja yang tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Di sini nabinya adalah Nabi Hanani. Nah, Raja Asa ini terkenal sebagai raja yang hanya mengandalkan pemikirannya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita harus belajar dulu. Nah, saya biasanya kalau berkhotbah, teman-teman belajar tentang firman Tuhan, tapi juga belajar tentang teologinya juga. Supaya semakin belajar dan tidak hanya menikmati firman ini sebagai pemuasan rohani, tapi ada pelajaran yang didapat. Nah, yang pertama kita belajar seperti ini. Apa sih itu logika? Logika itu adalah, kalau secara simpelnya, hasil pertimbangan akal pikiran. Dan yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Semua orang punya logika, semua manusia punya logika, karena melalui logika ini orang bisa survive ataupun bertahan hidup. Ataupun mungkin dengan menciptakan sesuatu ataupun memahami sesuatu, maka diperlukan logika. Nah, teman-teman pelajar, dunia dan logikanya ini sangat menarik. Jadi kalau kita lihat berbicara tentang merasa hebat dengan logikanya, mungkin ada yang tahu kapal pesiar terbesar dulu, mungkin sekarang ada lagi saingannya, yang bernama Titanic. Bahkan filmnya yang sangat luar biasa itu mengalahkan jumlah penjualan dari film The Passion of Christ tentang Kristus. Tapi film Titanic ini adalah kisah nyata yang dulu penciptanya malah mengatakan seperti ini. Ini adalah kapal terbaik di dunia, bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Tapi kita tahu yang terjadi di tengah malam, justru kapal ini menabrak gunung es dan akhirnya terbelah dua dan hancur. Dan kemudian kalau kita tahu, teman-teman tahu, ada seorang yang bernama Stephen Hawking yang sudah meninggal, seorang fisikawan yang luar biasa, yang dikatakan sebagai Albert Einstein modern, yang menciptakan berbagai penciptaan, dan dia membuat teori tentang black hole. Dia mengatakan bahwa penciptaan di bumi ini tidak ada muasalnya, yang kalau kita orang Kristen percaya Tuhanlah penciptanya. Kalau Stephen Hawking tidak percaya, dia mengatakan bahwasanya penciptaan ini berasal dari teori Big Bang, ada ledakan yang besar di sebuah galaksi, dan universal, dan akhirnya terciptalah planet-planet itu. Nah, dia adalah seorang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, satu lagi, kalau teman-teman tahu yang menciptakan komputer, dan dia ini adalah seorang yang membuat Perang Dunia Kedua itu berakhir lebih cepat. Dia memecahkan kodenya tentara Jerman Nazi yang bernama Enigma. Nah, ini yang sangat menarik, bahwasanya dia adalah seorang yang gay dan dia tidak percaya sama Tuhan. Nah, jadi sangat berhati-hati sekali teman-teman, bahwasanya banyak orang yang karena terlalu memakai pikirannya, sekarang itu ada agama yang baru, ada kepercayaan yang baru, tapi belum resmi ya, yang bernama agnostik. Agnostik ini adalah mereka percaya Tuhan kalau bisa dibuktikan secara logika. Sementara kita orang-orang Kristen yang mengikut Kristus, yang penting kita percaya dan kita merasakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita, dan kita merasakan karena itu melalui keluarga, melalui pendidikan kita. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Raja Asa? Saya akan jelaskan bahwasanya ada 3 hal yang sangat salah dilakukan oleh Raja Asa. Yang pertama, ada dia bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tapi percaya kepada sumber daya manusia. Yang kedua, dia menolak dan menganiaya Nabi Allah.
ya nabi itu adalah utusan Allah, dan dia menolak itu, dan bahkan dia tidak mau mendengar, dan dia menganiaya. Bisa dibayangkan ya, seorang raja pasti punya kuasa yang sangat besar. Dan yang ketiga adalah ketika sakit dia tidak meminta penyertaan dari Tuhan, ya, tentu dengan makanan dan obat-obatan, tapi dia malah justru meminta mantra dari para tabib. Nah, tiga hal yang besar ini adalah menunjukkan bagaimana Asa itu dalam kehidupannya sebagai seorang raja yang sangat punya kuasa, merasa semua bisa dilakukan dengan segala pikirannya, semua bisa diselesaikan dengan pola pikirnya, semua bisa diselesaikan dengan kekuasaannya. Ini yang menjadi salah kepada seorang raja yang bernama Raja Asa. Nah, kalau kita korelasikan, kalau kita relevansikan dengan kehidupan kita, termasuk teman-teman pelajar KPS, bagaimana dengan kita? Apakah sekarang ini logika kita yang sekarang terus menghantui kita, ini corona ini konspirasi atau bukan? Ini buatannya siapa? Buatan Cina kah? Buatan Amerika? Nah, kita ada orang-orang yang tidak percaya terhadap realita ini kan begitu. Dia memakai logikanya, enggak kok, corona nggak ada lagi yang di sisi lain, corona ada kok, bahkan lebih parah lagi dengan sebagainya. Nah, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman pelajar, bahwa sebagai anak-anak Kristus, sebagai pelajar di KPS, sebagai anak-anak Tuhan yang belajar tentang firman Tuhan, kita memahami pandemi ini jangan dengan logika kita. Karena kalau dengan logika tidak akan ada habisnya. Kita tidak akan mampu melihat bahwasanya kenapa belum ada vaksin, kenapa sulit ditemukan sekali obatnya. Tapi yang jelas kita melihat ini, situasi ini, pandemi ini membentuk kita, membentuk teman-teman yang tadinya belajar dan mungkin mengenal Tuhan melalui sekolah minggu ataupun di remaja ataupun pelajaran agama di sekolah, sekarang harus mandiri. Sekarang kalian memiliki kemampuan untuk belajar lagi, untuk melihat secara sendiri, browsing ataupun menggoogling segala sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, hari ini teman-teman jangan pakai logika kita untuk menerjemahkan penyertaan Tuhan, jangan pakai logika untuk memperkirakan pekerjaan tangan Tuhan, tapi dengan percaya, dengan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan menyertai kita dan memberikan yang terbaik buat teman-teman dan memberikan jalan keluar bagi kita. Selamat menjalani kehidupan dan mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Kiranya Tuhan yang menggerakkan hati kami dan memberikan pengetahuan dan juga pengajaran. Kami tahu kami terbatas, tapi kasih Tuhan yang menyertai kami dan roh Tuhan yang ada di dalam kami akan mengajari kami dan mengingatkan kami untuk lebih berhikmat dan juga tidak mengandalkan logika kami. Ini kami Tuhan di dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat menikmati hari dan selamat mendekatkan diri kepada Tuhan.